Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 8 September 2022. Seperti biasa, malam ini kita akan membahas ISG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar F-Talk edisi 7 September 2022. Malam ini kita akan membahas sebuah saham yang cukup menarik kalau kita perhatikan dari sisi teknikal, yaitu saham WINS yang hari ini menguat cukup signifikan ya. Nah, bagaimana kelanjutannya? Bagaimana sisi teknikalnya, bagaimana potensinya setelah hari ini mengalami kenaikan, apakah akan berlanjut atau apakah akan turun dan sebagainya, kita akan coba lihat nanti ya. Baik, kita mulai. Sebelum kita mulai, silahkan yang merasa F-Talk bermanfaat dan menguntungkan, dukung kami dengan klik like, dan apabila Anda belum, silahkan subscribe channel ini dan boleh di-share ke teman-teman Bapak Ibu yang juga trading dan investasi saham, diajak nonton F-Talk. Oke, hari ini ISG mengalami penguatan cukup bagus karena kembali ke atas resist 7.200 yang mengindikasikan potensi yang cukup baik, meskipun dari sisi MACD masih menunjukkan lemah ya, atau belum ada momentum yang cukup kuat untuk melanjutkan uptrend yang sedang berjalan saat ini. Yang artinya ini masih memungkinkan untuk dia konsolidasi lagi gitu kan. Nah, ini yang kita harus perlu perhatikan baik-baik ketika ISG seperti ini. Opsi-opsi trading yang kita bisa ambil adalah opsi trading yang menurut saya akan lebih cenderung kita akan memilih saham-saham middle dan small caps yang mana pergerakannya cenderung tidak terlalu terpengaruh oleh ISG gitu ya. Nah, ya seperti halnya mungkin Bapak Ibu sudah tahu trading di saham seperti saham grup Bakri, grup MNC akhir-akhir ini properti, saham-saham properti yang bisa dikatakan small caps dan sebagainya sudah mulai mengalami kenaikan yang pergerakan yang cukup baik, sehingga kita bisa juga apabila Anda sudah trading di saham sektor energi pertambangan, Anda bisa mencari opsi-opsi saham yang lain yang juga memiliki potensi secara teknikal, meskipun ISG ini tidak terlalu saat ini bisa dikatakan tidak terlalu bergerak gitu ya, masih cenderung konsolidasi ya. Jadi strategi yang saat ini kami lakukan pun sama, rekomendasi kami cenderung ke saham-saham middle dan small caps gitu ya. Jadi selain itu pergerakannya juga lebih ringan karena cost-nya lebih murah tentu saja daripada saham-saham blue chip seperti saham BRI ataupun saham-saham besar lainnya ya, yang mana pergerakannya harus didukung oleh katalis yang cukup besar atau juga momentum yang cukup besar, sehingga saat ini dengan kondisi teknikal ISG yang masih cukup lemah dan cenderung ke konsolidasi ya, kita akan mengalihkan alokasi kita atau trading kita fokus ke saham-saham yang memang secara teknikal menarik dan secara kapitalisasi tidak terlalu besar sehingga murah ya, lebih dalam artian murah dan cost yang dikeluarkan oleh price maker akan lebih murah karena fokus smart money pasti akan seperti itu ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan saham dari Bapak Ibu semua, ide-ide saham yang sudah masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir. Yang pertama, mohon dibahas saham DKFT, bagaimana peluang upside-nya. Saya sudah punya average 130. DKFT secara teknikal potensi upside ya. Oke. Kalau kita bicara potensi upside saat ini bisa dikatakan saham DKFT ini cenderung menyempit ya. Pertama membentuk lower high, kemudian membentuk higher low sehingga rentang pergerakannya semakin menyempit ya. Jadi potensi upside ya sementara ini selama tidak keluar dari siklus ini berarti ya akan bergerak di sini dulu gitu ya. Artinya ketika kita entry pastikan fase konsolidasi menyempit ini sudah berakhir gitu kan. Nah, seperti ini ya. Ini garis besarnya seperti ini ya. Nah, ini adalah salah satu cara kita juga melihat apakah saham ini layak kita tradingan atau tidak. Apabila secara teknikal seperti ini, ruang gerak semakin menyempit, kan kita akan tradingkan ke depannya. Nah, berarti ya pergerakannya akan sempit atau tidak ya, kita harus ukur. Kita harus lihat. Ya, kita harus mengukurnya apakah ini memang memenuhi syarat atau tidak. Setiap orang memenuhi syarat atau tidak itu masing-masing. Kalau kami minimal saham itu ada ruang gerak atau potensi upside minimal 10% dengan risk yang di bawah 5%. Itu yang mungkin akan menjadi opsi kita. Nah, sedangkan saham ini kalau kita mengacu pada
ruang gerak yang menyempit, kalau kita mengejar resist terdekat itu hanya 4%, dan risknya atau downside-nya sekitar 4,5% untuk harga terakhir saat ini, ya kira-kira segitu. Nah, kapankah kita akan entry di DKFT atau DKFT ini dikatakan menarik secara teknikal ketika dia benar-benar keluar dari fase ini, fase konsolidasi menyempit ini. Kapan? Yaitu memecahkan resist terdekatnya, yaitu paling tidak di 137 ke atas. Gitu. Menurut saya seperti itu. Jadi ya silahkan kalau mau hold, tapi kalau tanya potensi upside sementara ini karena dia belum keluar dari fase ini ya cuma 4 sampai dengan 5% paling ya. Gitu. Kalau misalkan terjadi kenaikan masih dalam fase atau skenario yang sama. Dari Bu Desi, terima kasih untuk pembahasannya sama-sama. Sekarang mau tanya SIP. Untuk trading apakah sudah menarik, jika mau masuk baiknya kapan, di harga berapa? Potensi kenaikannya bagaimana? Kalau saya tidak tahu harinya kapan. Kalau saya press maker saya tahu hari Selasa, hari Rabu gitu. Tapi kalau saya sebagai seorang trader, kita akan bereaksi setelah harga tersebut memenuhi syarat secara teknikal. Seperti itu kira-kira. Nah, bagaimana secara teknikal seperti ini kondisi saat ini ya. Kita bersihkan dulu. Nah, secara umum saat ini SIP itu pergerakannya adalah mengarah downtrend ya, downtrend, dan saat ini sudah lewat momentum pullback saat ini ya. Pullbacknya ini ya. Ini adalah pullback kemarin dari supportnya sekitar 6%. Menarik atau tidak? Buat saya tidak menarik sama sekali sementara ini ya. Kenapa begitu? Karena memang downtrend satu, kedua ruang geraknya juga masih sempit dan kecenderungannya masih turun. Begitu ya. Jadi kapankah SIP ini boleh kita tradingkan? Ketika dia sudah keluar dari trend ini. Ya di atas EMA 60 atau ya kalau katakanlah dia sudah mencapai support kuat ya, seperti misalkan di area 65 sampai dengan ya 50. Ini kalau 50 di bawah 70 kemungkinan tidak akan kita masuk. So mungkin kunci atau level area yang mungkin kita bisa perhatikan apabila kita ingin trading di saham ini adalah di atas 82 ke atas, yang mana dia mungkin sudah di atas EMA 60 ya nantinya gitu. Kapannya saya nggak tahu, sekali lagi mohon maaf. Setelah lihat berita dalam minggu ini, saya mulai melirik GoTo. Berita apa ya? Sepertinya harusnya perjelas berita tentang apa. Mohon dibahas potensi jangka pendek dan menengahnya. Terima kasih. Jadi ya bisa dilengkapi berita apa supaya kita juga bisa memberikan pendapat gitu ya terkait berita tersebut bagaimana gitu. Siapa tahu ada tambahan info yang bisa kita berikan, tapi kan karena nggak ada ya tahu berita yang dimaksud yang mana, karena berita kan banyak. Secara teknikal saja ya, jangka pendek kan yang ditanya, pendek menengah. Saat ini GoTo itu berada di target turun yang sebelumnya 0,6 ya, yaitu di 270-an, di atas sedikit lah. Nah, potensi saat ini karena terakhir kita belum anggap ini sebagai double bottom dari penurunan sejak Juni 2022. Ya, kita masih anggap ini sebagai lower high, yang artinya indikasi yang kurang baik dong, gitu ya. Mungkin ini adalah retest ini, bisa jadi. Kapan kita tahu ini adalah merupakan double bottom? Apabila dia paling tidak melewati 0,618 dari wave terkecilnya, yaitu di atas 314 ya. Nah sekarang ini kalau untuk trade jangka pendek ini seperti apa ya, masih ada opsi yang lain tentu saja, seperti saham-saham yang masih dalam posisinya bagus atau uptrend dan sebagainya. Tapi untuk swing mungkin bisa dengan proteksi super ketat. Apabila dia breakdown 270 berarti dia akan downtrend lanjut, berarti dia akan ke sini arahnya, ke 100-an ini. Nah sekarang ini belum ya, belum seperti itu, meskipun memang udah ada indikasi terbentuk lower high gitu ya. Kita anggap ini bisa potensi swing dulu ke 0,3, setidaknya ke level 300 dulu. Nah nanti di 300 ini apakah dia bisa lanjut ke 314 atau tidak, kita akan lihat nanti. Jangka pendeknya seperti itu. Jangka menengahnya sementara ini kita akan lihat menggunakan weekly. Di weekly belum ada muncul dia indikator, jadi ya belum bisa kita lihat jangka menengahnya seperti apa secara teknikal. Sementara ini kita lihat jangka pendek dulu karena teknikalnya memang terbatas untuk saham yang baru IPO. Seperti itu. Oke, berikutnya
Kita jawab apa yang kita tahu aja ya. Kalau kita nggak tahu takutnya nanti salah. Tolong bahas saham HTM bisa turun sampai ke level berapa? Oke, HTM sudah menyentuh level 500 kemarin ya. Setelah itu hancur turun ya. Oke, jadi ini target kita di 400-an ya. Kemarin kita sudah bahas HTM ini. Nah, ketika kita tradingkan di private trading room tentu saja. Nah, saham ini sekarang ini sedang sepertinya ya wajar terjadi penurunan karena sudah naik sangat tinggi. Ya, terakhir kita tradingkan di saham HTM ini di PTR itu ya, terakhir kita beli di tanggal 4 Agustus. Ini ya, di harga 212. Setelah itu kita nggak nyentuh lagi, gitu ya. Ini kita tunjukkan. Nah ini ya, kita beli terakhir di tanggal 4 Agustus 2022 di harga 210. Setelah itu ya sudah tinggi kan. Nah sekarang ini akan ke berapa target turunnya? Ini juga saham baru IPO. Kalau sistem mungkin sudah tahu, tapi kalau saya ini agak sulit untuk menganalisanya dengan istilahnya tanpa indikator yang lengkap. Kita menggunakan H4 ini ya. Jadi 0,6-nya ada di 280 ya. So mungkin dia akan turun ke level psikologis 300 sampai dengan 280 ini. 280-an. Sementara ini kita anggap penurunan ini wajar karena sudah sangat tinggi kenaikan kemarin, gitu ya. Mohon dibahas saham KKGI bagaimana risk rewardnya. KKGI kita menggunakan daily. Risk reward saat ini kita support dan resistnya tentu saja. Posisi saat ini dia masih uptrend di atas M60 ya. M60 ini kita anggap masih cukup oke. Terkait pembentukan lower high di sini juga pernah terbentuk seperti ini. So kita masih akan lihat ini adalah sebagai upside jangka pendeknya dari harga terakhir ya. Jadi upside-nya itu sekitar 8 sampai dengan 10% dengan risk di M60 itu 5 sampai dengan 8%. Ini kita anggap konsolidasi nantinya ya. Konsolidasi di dalam tren naik. Seperti apa? Seperti ini misalkan. Dia juga sempat konsolidasi seperti ini ya. Nah, konsolidasi ini berkisar di area M60 untuk daily ya. Seperti itu. Mohon dibahas TPMA risk rewardnya untuk swing. TPMA untuk swing. Saat ini berarti ya. Belum menarik ya, seperti yang kita sudah bahas sebelumnya. Ini saham ini pernah ada yang konsultasi atau bertanya di forum Yoftalk ini untuk invest. Saya bilang fundamentalnya oke, tetapi secara teknikal dalam jangka pendek, menengah, panjang belum menarik sama sekali. Ini belum ya, belum. Artinya nanti bisa saja menarik. Sekarang ini belum. Kenapa kok saya bilang belum? Ya Anda mau swing kemana gitu ya? Orang konsolidasi seperti ini ya. Nah tunggulah breakout seperti misalkan momentum yang terjadi di Mei gitu ya. Mei ketika breakout 396 ikuti. Nah, nanti kenaikan sampai berapa diikuti saja. Nah, ini resist terdekatnya di 458 dan 490-an ini ya. Seperti itu. Sekarang ini di tanggal ini, hari ini ya, belum menarik sama sekali. Belum ada indikasi yang cukup baik untuk kita swingkan karena MACD juga mengindikasikan ini penyempitan gitu ya, atau masih konsolidasi ya, flat. Buat apa? Ya kalau swing harus wave-nya harus jelas. Gitu kan, masih banyak yang lain gitu ya. Sekarang ini dipantau dulu saja. Bisa review saham Asus mengingat udah disupport, apakah udah cukup aman target 1 tahun ke depan? Target 1 tahun ke depan mengingat udah disupport, apakah cukup kuat aman? Cukup aman target 1 tahun ke depan. Targetnya di berapa? Aman atau tidak itu tergantung kita ya. Aman itu maksudnya mau dibeli di harga saat ini. Ini belum terkonfirmasi. Kalau saya memang harus menunggu konfirmasi. Kalau aman dan tidak relatif ya. Kalau kita bisa mengamankan tetap bisa aman. Mengamankan dalam artian melakukan proteksi, menjalankan trading plan itu salah satu bentuk pengamanan loh ya. Gitu. Kalau aman atau tidak nggak ada saham yang aman. Semua beresiko, ada resikonya gitu loh Pak. Jadi kalau Anda mau memperhatikan Asus ini bagus,
atau untuk katakanlah untuk di hold sampai dengan tahun depan gitu ya. Saya nggak tahu sebenarnya sampai tahun depan atau bulan depan dan sebagainya. Yang jelas teknikalnya harus memenuhi syarat dulu. Syaratnya bagaimana? Saat ini dia akan rejection dari support ini di 660. Apakah mungkin 660 ini sebagai support yang memastikan dia tidak turun lagi? Belum tentu. Misalkan ini ya. Nah, ini support di 975. Ini case yang kita tidak bisa bilang pasti seperti ini misalkan. Nah, ini ya. Kita anggap transaksinya terakhir ini ya. Nah, dia rejection juga nih, ya. Di Mei di harga 9. Kemudian dia mulai mengalami kenaikan. Apakah ini aman? Tentu saja tidak. Dia masih turun terus. Selama apa? Selama belum ada konfirmasi. Konfirmasinya di berapa saat ini? Saat ini ya. Di harga 765. Memenuhi syaratnya di situ. Kalau katakan kita bicara tahun depan kan holdnya berapa bulan gitu ya. Nah, sedangkan ini saham ini bulanan, ini downtrendnya. Ya. Berarti dia harus mematahkan tren yang berbulan-bulan ini, tren turunnya ini. Sekarang ini mungkin mengindikasikan potensi untuk reversal, tapi belum terjadi. Jadi kalau bicara aman, sekali lagi tadi proteksi, trading plan. Tapi kalau secara teknikal baiknya atau memenuhi syaratnya apabila dia sudah terkonfirmasi di atas 765 atau di atas 800, itu kemungkinan besar ya trennya akan bergerak naik gitu ya, berubah atau reversal. Seperti itu kira-kira pemahamannya. Tolong dibahaskin dari sisi jangka panjang gimana? Sudah sering kita bahas. Jangka panjang fundamental sudah kita bahas. Kalau karakteristik saham ini super agresif ya kita sudah jelaskan juga. Silakan, kita sudah bahas, jadikan judul khusus ya. Jadi silakan ditonton. Saham KIN ini hari ini jatuh nih. Wajar dong. Wajar karena sudah mencapai target ketiga di Pierce dan sudah mengalami kenaikan yang signifikan, yang mana kalau dia menaik signifikan dia akan seperti ini bentuknya ya toh. Mengulang lagi meskipun tidak persis. Kalau persis ya enak banget dihafalin gitu kan. Ya kan, berarti apa artinya? Dia bisa saja kembali ke EMA60. Kan ini EMA60 cukup menjaga ya. Kalau dia sudah selesai dia akan kembali di EMA60. EMA60 sekarang di berapa? Di 535 gitu. Jangka panjangnya seperti apa? Kita lihat di monthly ya masih naik meskipun tetap ada apa namanya volatilitasnya tinggi gitu ya. Range pergerakannya luas atau lebar gitu loh ya kan. Nah seperti ini, candle hijau panjang kemudian merah seperti itu, tapi overall bergeraknya naik gitu ya. Sudah saya bahas panjang lebar dulu, cari tonton ya. Malam Pak, mohon dibahas terkait SMMT secara jangka panjang. Jangka panjang kita menggunakan monthly dan weekly. Monthly-nya masih koreksi ya, sekarang ini masih dalam fase koreksi. Jangka panjang, nah kita nggak tahu nih koreksinya ini akan merubah tren atau tidak. Sepertinya sih harusnya, kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya, harusnya masih akan bergerak naik dulu. Namun memang setelah dia memasuki fase klimaks kenaikan, dia akan rest cukup panjang ya kan. Dan apalagi ini MACD juga masih seperti ini, so kemungkinan ini akan naik turunnya di area 980 dengan supportnya di 700, 600, 700 gitu ya. Dalam jangka menengah ya mungkin, karena ini konsolidasinya bisa sangat panjang ya, sangat panjang. Nah sekarang ini mungkin kita akan lihat ya beberapa bulan gitu ya, gitu, beberapa bulan, beberapa minggu ke depan. Tapi yang jelas ini masih uptrend. Nah, semoga dia bertahan di atas 560 dan bergerak naik lanjut. Sekarang ini belum ada indikasi untuk itu. MACD masih seperti ini. Transaksi juga kita lihat menurun, mulai sepi. Nah, kalau sepi ada tanda-tanda mau konsolidasi seperti itu. Nah, nanti lihat dulu kalau dia sudah mulai selesai konsolidasinya, ditandai dengan teknikalnya sudah mulai bergerak naik dengan volume transaksi yang meningkat. Nah, ini akan bergerak naik lanjut gitu ya. Begitu kira-kira. Sekarang ini belum, masih konsolidasi. Bola buat swing trade. Bali United. Swing trade saat ini untuk Bali kemarin sudah lewat momentum swingnya ketika dia menyentuh support di 250 ya, kemudian dia pullback ke EMA60. Nah sekarang ini kemungkinan swing turun ya. Jadi kalau misalkan sekarang ini dua strateginya, tunggu di support
area 306 sampai dengan 260. Ini adalah area supportnya. Kemudian kalau misalkan tidak turun ke sana dan malah justru breakout, ikuti, yaitu di 430. Inilah kenapa, karena kita nggak tahu akan kemana dia. Ya, jadi tugas kita adalah sebagai trader mengikuti, ya, mengikuti. Kalau dia lagi kurang bagus ya dilihat dulu. Kalau sudah mulai bagus dalam artian sesuai dengan syarat kita untuk trading ya. Nah di sini kalau di private trading room sudah memenuhi syarat ini ya, tentu saja di sistem juga sudah oke untuk kita beli gitu ya. Nah sekarang ini oke-nya untuk saham Bali United ini nunggu di support, karena dia bisa saja dia konsolidasi supportnya tadi, atau tunggu breakout sekalian gitu ya. Itu adalah dua skenario yang kita akan, misalkan kita ingin trading saham ini, kita bisa gunakan, kita bisa terapkan. CPRO menarik untuk apa? Untuk trading atau untuk apa? Nah untuk CPRO ini secara teknikal, karena nggak ada penjelasannya, kita nge-trading saja lah ya. Saya nggak mau pusing-pusing ya. Ini berarti trading sekarang ini menarik atau tidak? Sebenarnya masih belum terlalu menarik kalau kita lihat dari penutupan terakhir. Namun belum terlalu menarik ini berarti sudah mulai menarik ya. Nah, di sini menariknya di mana? Karena dia pertama sudah mulai muncul transaksi yang meningkat, satu. Kedua, terbentuknya sebuah support high low yaitu di 64. Nah, kurang bagusnya dia belum bisa tutup di atas 75, itu aja. Kalau dia 75 sudah tertutup, sudah tutup di atas 75, berarti potensi swingnya, kayak saya anggap ini swing untuk trading ya, berarti potensi naiknya pertama terdekat ya, itu 83, kedua ke 100. Baik, seperti itu ya untuk CPRO. Kita lanjut ke apa? Ke saham yang ingin kita bahas, yaitu WINS ya, yang membentuk pola ascending ya, yang mana ascendingnya ini ya, kelihatan di A4, dia membentuk ascending seperti ini. Nah akan ke berapakah saham ini gitu kan? Nah, karena pola ascending ini biasanya menduplikat dari spike sebelumnya. Nah, menduplikasi berarti kita harus ukur dengan kenaikan sebelumnya gitu toh. Ini ya, ini kenaikan terakhirnya ini dari resist ini itu sekitar 15% kalau tidak salah ya, 14-15%. Artinya dari 200 atau resist yang ditembus hari ini sebagai konfirmasi pola ini, berarti masih ada potensi kenaikan ke angka 228 sampai dengan 230, yang mana level tersebut ternyata merupakan resist yang cukup kuat ya sebelumnya. Ini ya, kita beri tanda ini beberapa kali ya gagal dilewati. So sekarang ini untuk trading di sana adalah target untuk WINS terdekat gitu ya. Kita bicara di situ karena sesuai dengan private trading room yang kita sudah informasikan, tentu saja 226 target keduanya. Loh, kenapa kok nggak dipasang 228 Pak? Agar member-member kami dengan sangat mudah untuk menjualnya. Jangan sampai ditargetkan 230, harga cuma menyentuh tik gak bisa turun, nggak bisa kejual gitu loh. Jadi kita dalam memilih itu pastikan ada ruang sedikit untuk kita menjadikan target yang mana kita bisa keluar dengan sangat nyaman. Nah ini saham ini kita beli tanggal 29 Agustus ya, jadi mulai menarik itu tanggal 29 Agustus, kemudian kita tambah di September tanggal 2 kemarin. Jadi ya salah satu yang setelah BHIT kemarin di 70, ini adalah salah satu saham yang kita juga perhatikan karena secara teknikal tentu saja menarik, apalagi setelah breakout hari ini sudah mencapai target satu. Tadi kita take profit saat di harga 216 kalau tidak salah. Nah sekarang ini kemungkinan ya besok mungkin ya akan mengarah ke target kedua yang kita siapkan. Kita jual di atas TP1 ya tadi ya. Jadi ya kita bersyukur karena
bisa mencapai target dan lebih gitu ya. Jadi ya artinya kita bisa memenuhi ekspektasi bahkan melebihi ya. Itu ya. Ini salah satu saham yang bulan-bulan ini cukup kita perhatikan dan memang menarik gitu ya dari pola-pola yang terbentuknya. Oke, jadi begitu kira-kira untuk pembahasan Yift Talk malam ini, semoga menjawab. Silahkan apabila ada saham yang menarik untuk dibahas di Yift Talk berikutnya, Bapak Ibu bisa langsung ajukan di kolom komentar untuk kita bahas di Yift Talk selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam pembahasan Yift Talk malam ini. Semoga Bapak Ibu bisa mengambil hikmahnya. Pelajari lagi, analisa lagi, buat trading plan kalau Anda trader, buat investing plan sebelum Anda menekan tombol buy ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat malam dan selamat beristirahat.